Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proksi atau program analisis korelasi dan regresi. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Sujana pada 2004 mendefinisikan statistika sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan data analisa yang dilakukan. Sementara statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat teknologi dalam bidang statistika menjadi semakin maju. Perkembangan teknologi ini memunculkan berbagai software atau aplikasi bantu hitung statistika baru dan saat ini banyak digunakan. Hal tersebut melatar belakangi penulisan makalah ini tentang pembuatan program analisis korelasi dan regresi melalui program R. Untuk rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana pembuatan algoritma dan program untuk analisis korelasi dan regresi melalui software R. Yang kedua, cara pengaplikasian program analisis korelasi dan regresi yang telah dibuat. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan algoritma dan program untuk analisis korelasi dan regresi melalui software R. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengaplikasian program analisis korelasi dan regresi yang telah dibuat. Manfaat penelitian. Bagi penulis, diharapkan penulis dapat menambah wawasan pada bidang pembuatan algoritma dan pemrograman analisis korelasi dan regresi pada software R, serta mengaplikasikan hasil proses pembelajaran yang telah didapatkan pada mata kuliah statistika komputasi. Bagi pembaca, diharapkan pembaca dapat mengetahui tentang proses pembuatan algoritma dan pemrograman, juga pengaplikasian program yang telah dibuat, serta dapat lebih memahami materi analisis, korelasi, dan regresi. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada statistika deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2007, statistika deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Dan juga menurut Kuswanto pada tahun 2012, data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data. Dengan adanya statistika deskriptif ini memudahkan pembaca memperoleh informasi dari suatu data karena statistika deskriptif ini dirancang dalam bentuk deskripsi data atau gambaran secara umum yang biasanya digunakan dalam pembacaan data. Beberapa contoh statistika deskriptif sendiri yaitu median, banyak data, jumlah data, kemudian ada variansi, simpangan baku, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada scatter plot. Scatter plot sendiri merupakan suatu diagram yang digunakan untuk mengukur suatu keeratan hubungan antar dua variabel. Diagram ini juga digunakan untuk menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Scatter plot ini berbentuk gambar diagram grafis yang terdiri dari kumpulan titik berdasarkan nilai keeratan hubungan antar dua variabel tersebut yang kemudian hasilnya nanti akan berbentuk titik-titik sesuai nilai keeratan tersebut. Apabila titik-titik mengikuti tren garis lurus dengan kemiringan positif, maka hubungan antar kedua variabel tersebut positif. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Itu menurut Sugiono pada tahun 2017. Selanjutnya, hipotesis 0 disimbolkan dengan H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang diuji. Hipotesis alternatif disimbolkan dengan H1 atau HA adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Pengujian hipotesis berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan menyatakan baik penerimaan maupun penolakan terhadap hipotesis yang telah tertera.
Apabila suatu sampel acak memberikan indikasi yang mendukung terhadap hipotesis yang diajukan, maka hipotesis tersebut diterima. Namun apabila suatu sampel acak memberikan indikasi yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis tersebut ditolak dan yang digunakan adalah hipotesis alternatif. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu perumusan hipotesis. Apabila hipotesis 0 diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika alternatif diterima, maka hipotesis 0 ditolak. Yang kedua yaitu menentukan kesalahan berdasarkan taraf signifikan. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan nilai alfa dinyatakan dalam persentase yaitu 1%, 5%, dan 10%. Besarnya nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang keempat yaitu menentukan daerah kritis. Kriteria yang digunakan adalah kriteria yang digunakan dalam menentukan wilayah penolakan dari wilayah penerima dari hipotesis 0. Yang terakhir yaitu menentukan keputusan dan juga kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis 0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritisnya. Baik, selanjutnya adalah kesalahan pengujian hipotesis. Terdapat dua jenis galat atau kesalahan dalam pengujian hipotesis, yaitu galat jenis 1 dan galat jenis 2. Galat jenis 1 merupakan kesalahan yang terjadi akibat menolak pada hal benar. Sedangkan untuk galat jenis 2 adalah jenis kesalahan yang terjadi akibat menerima pada hal benar. Seperti pada tabel samping, untuk H0 benar, maka dan keputusan diterima, maka keputusan benar. Jika H0 salah dan keputusan diterima, maka termasuk jenis galat jenis 1. Jika H0 benar dan keputusan ditolak, merupakan galat jenis 2, dan H0 salah keputusan ditolak, maka keputusan benar. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran residual yang ada pada suatu data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris yang dilakukan oleh beberapa ilmu statistik mengatakan bahwa apabila suatu data yang banyaknya lebih dari 30 data, maka sudah dapat diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Namun untuk mengetahui kepastiannya, alangkah baiknya apabila data tersebut dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas sendiri memiliki berbagai macam. Beberapa contohnya yaitu Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Ryan-Joyner. Uji normalitas sering digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Uji ini menggunakan metode dasar yang ditransformasikan ke dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Selanjutnya, untuk signifikansinya dapat dibandingkan dengan tabel membanding Kolmogorov-Smirnov. Berikutnya adalah korelasi. Pengertian korelasi di sini adalah nilai yang menggambarkan tingkat keeratan hubungan linear antara dua variabel atau keterkaitan linear antara dua variabel. Korelasi tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Korelasi dapat disimbolkan dengan R dan nilainya berkisar pada interval -1 sampai dengan 1. Semakin dekat dengan -1 atau 1 menunjukkan bahwa erat hubungan linear antar kedua variabel tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan nilai R merupakan suatu nilai penduga bagi nilai korelasi populasi yang dilambangkan dengan rho. Hipotesis yang digunakan adalah H0, rho sama dengan 0, dan H1 menyesuaikan dengan daerah kritisnya. Statistik ujinya adalah T sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Regresi merupakan asumsi bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi tertentu yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel. Metode yang digunakan untuk mencari pola hubungan fungsional antara satu variabel vektor dengan satu variabel vektor adalah regresi sederhana. Berikut merupakan bentuk dari model regresi linear sederhana. Dalam membuat keputusan selalu ada risiko yang disebabkan oleh adanya error. Karena error ini tidak dapat dihilangkan, maka risiko berapapun itu kecilnya selalu ada.
Resiko hanya bisa diperkecil dengan meminimumkan error. Yang terakhir ada software R. Software R merupakan suatu software yang digunakan untuk analisis dalam statistika. Salah satu keunggulan yang ditawarkan software ini yaitu open source. Selain itu, program R juga menawarkan banyak kemampuan dalam menganalisis data serta menampilkan grafik. Software R mempunyai banyak fungsi, biasanya divisualisasikan dalam jendela window atau disimpan dalam berbagai format seperti CPG, PNG, BMP, IS, IMG, INF, TICTeX, dan XFIG. Analisis statistik dapat ditampilkan atau disimpan secara langsung dalam folder yang diinginkan. Bahkan dapat digunakan secara langsung untuk analisis lainnya. Software R juga bisa digunakan untuk ekstrak atau pengambilan data, manajemen data organizing, penampilan data atau visualizing, mengumpulkan data atau menjadi dan aplikasi data untuk berbagai analisis atau performing. Dikutip dari Chamber tahun 2008. Yang selanjutnya adalah bab 3 algoritma program. Yang pertama, untuk menampilkan tampilan awal dari proxy, umumnya untuk menampilkan program inti dari program analisis korelasi dan regresi atau proxy, terdapat algoritma atau langkah-langkah dalam pengerjaan suatu proses di dalamnya. Dimulai dengan menu tampilan awal yang algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama, manggil package tcltk dengan sintaks require tcltk. Yang kedua, membuat halaman depan program dengan step buat window atau jendela widget baru dengan nama jendela menggunakan sintaks tk top level. Selanjutnya, berikan judul program analisis korelasi dan regresi atau proxy pada window jendela dengan sintaks tk title. Dan yang selanjutnya itu buatlah 5 font berbeda dengan menggunakan sintaks tk-font.create dengan daftar font yaitu sebagai berikut: Cambria bold berukuran 20 pada teks 1, Optima bold berukuran 15 pada teks 2, Optima berukuran 15 teks 3, dan terakhir Cambria bold berukuran 15 teks 4. Dan untuk langkah selanjutnya, membuat fungsi menu untuk menampilkan menu window utama dengan deskripsi menunya sebagai berikut. Pertama, membuat top menu basic stat, regresi, korelasi, dan help dengan menggunakan sintaks tk top menu. Pada top menu basic stat terdapat menu pertama stat deskriptif, lalu ada pilihan berupa submenu kedua yaitu pilihan input data yang digunakan untuk menginput data secara manual yang akan dicari statistika deskriptifnya, dan import data yang digunakan untuk mengimpor data secara langsung berformat Excel, serta kedua submenu tersebut dimasukkan menggunakan sintaks tk@sm1. Selanjutnya, submenu kedua dalam top menu basic stat terdapat uji normalitas yang di dalamnya terdapat 2 submenu lagi yang dimasukkan menggunakan sintaks tk@sm2, yaitu submenu pada uji normalitas yang pertama yaitu input data yang digunakan untuk menginput data secara manual yang akan diuji normalitas datanya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan yang kedua yaitu import data yang digunakan untuk mengimpor data berformat Excel yang nantinya akan diuji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov juga. Selanjutnya ada top menu regresi, terdapat submenu uji regresi yang di dalamnya terdapat perintah untuk memasukkan variabel dan data secara manual atau mengimpor data berformat Excel yang nantinya akan diuji regresi. Sama seperti sebelumnya, menu-menu tersebut dimasukkan menggunakan sintaks tk@sm. Kemudian pada top menu korelasi terdapat submenu uji korelasi yang di dalamnya terdapat perintah untuk memasukkan nama variabel dan data secara manual atau mengimpor data berformat Excel yang nantinya akan diuji korelasinya menggunakan uji korelasi Spearman. Sama seperti sebelumnya, menu-menu tersebut dimasukkan menggunakan sintaks tk@sm. Yang terakhir, pada top menu help terdapat submenu cara input data dan cara import data yang dimasukkan menggunakan sintaks tk@sm, dan pada submenu cara input data akan memunculkan instruksi atau cara bagi user untuk menginputkan data secara manual, dan pada cara import data akan memunculkan instruksi atau cara bagi user untuk mengimporkan data berformat Excel. Dan selanjutnya yaitu menu statistika dasar. Pada bagian ini fitur yang dapat digunakan yaitu user akan menampilkan rangkuman atau summary data berupa data statistika deskriptif, lalu hasil uji normalitas, dan menampilkan grafik scatter plot. Untuk algoritmanya yaitu pertama, membuat fungsi input dan import untuk menampilkan jendela statistika deskriptif secara detail sebagai berikut. Pertama, buat variabel window baru dengan nama gen1 menggunakan script tk top level. Selanjutnya, berikan judul statistika deskriptif pada variabel window gen1. Selanjutnya, buat tombol input dan import yang masing-masing digunakan untuk menginput data secara manual dan import data secara yang berformat Excel dengan menggunakan script tk button gen1. Selanjutnya, buat tombol hasil analisis yang berfungsi untuk melihat hasil statistika deskriptifnya menggunakan script tk button gen1. Selanjutnya, buat variabel window baru dengan nama gen2 menggunakan script tk top level untuk menandai tombol di akhir. Selanjutnya, buat tombol keluar yang berfungsi untuk keluar dari window hasil statistika deskriptif menggunakan script tk button gen2, dan di akhir diberi tk destroy gen2. Ya, untuk
Yang kedua yaitu membuat fungsi import n dan data input untuk menampilkan jendela uji normalitas. Untuk algoritmanya yang pertama, buat variabel window baru dengan nama jendela 1 menggunakan script take-up level. Yang kedua, buat variabel window baru dengan nama import n menggunakan script take-up level. Yang ketiga, buat variabel window baru dengan menggunakan nama data input menggunakan script take-up level. Selanjutnya, buat tombol input data dan import yang masing-masing digunakan untuk menginput data secara manual dan mengimport data berformat Excel dengan menggunakan script take-up button jendela 1. Selanjutnya, buat tombol uji normalitas yang berfungsi untuk melihat hasil uji normalitas data setelah diinput atau diimpor oleh user menggunakan script take-up button import. Buat variabel window baru dengan nama J0 menggunakan script take-up level untuk menandai tombol tutup di akhir. Dan yang terakhir buat tombol tutup yang berfungsi untuk keluar dari window atau widget hasil uji normalitas data menggunakan script take-up button J0 dan di akhir diberi TK destroy J0. Dan sumber ketiga yaitu scatterplot dengan algoritma buat variabel window baru dengan nama jendela 01 menggunakan script take-up level, buat variabel window baru dengan nama jen11 menggunakan script take-up level, buat variabel window baru dengan nama input 11 menggunakan script take-up level. Dan sama sebelumnya menginputkan variabel import 11 menggunakan script take-up level. Selanjutnya buat tombol masukkan data pada menu input data untuk masukkan data secara manual dan masukkan data pada menu import yang masing-masing datanya berada pada top menu grafik yang dimunculkan menggunakan script take-up button Jen11. Selanjutnya buat tombol hasil grafik yang berfungsi untuk melihat scatterplot data yang telah diinput atau diimport oleh user menggunakan script take-up button Jen11. Dan terakhir buat tombol keluar yang berfungsi untuk keluar dari window hasil scatterplot menggunakan script take-up button Jen2 dan di akhir diberi TK destroy Jen1. Dan selanjutnya adalah uji regresi. Pada menu ini user dapat menggunakan program untuk menguji regresi datanya yang diinputkan atau diimport secara langsung. Untuk algoritmanya, yang pertama membuat fungsi regresi untuk menampilkan jendela uji regresi linear sederhana secara detailnya sebagai berikut. Pertama, buat variabel window bernama regresi yang menggunakan script take-up level, variabel bernama jendela 2 menggunakan script take-up level, variabel bernama jendela 3 menggunakan script take-up level, dan variabel jendela 4 menggunakan script take-up level. Lalu buat tombol OK untuk mengarahkan user menginput atau mengimport data yang nantinya akan diuji regresi menggunakan script take-up button regresia. Buat tombol input langsung untuk menginput data variabel prediktor, variabel respon, dan nilai alpha dengan menggunakan script take-up button jendela 2. Dan terakhir buat tombol OK untuk menginput data secara manual dengan menggunakan script take-up button jendela 3. Oke, selanjutnya pada regresi buat tombol hasil analisis selanjutnya untuk menampilkan hasil analisis regresi selanjutnya dengan menggunakan script take-up button jendela 4 buat tombol import data untuk mengimpor data berformat Excel untuk diuji regresi dengan menggunakan script take-up button jendela 2. Setelah itu user akan diarahkan untuk menginputkan nilai alpha terlebih dahulu, kemudian membuat tombol OK untuk mengimporkan data berformat Excel dengan menggunakan script take-up button jendela 3. Selanjutnya buat tombol hasil analisis selanjutnya untuk menampilkan hasil analisis regresi selanjutnya dengan menggunakan script take-up button jendela 4. Dan yang terakhir buat tombol tutup yang berfungsi untuk keluar dari widget menggunakan script take-up button regresia dan di akhir diberi TK destroy regresia. Dan untuk menu yang keempat yaitu korelasi. Dalam proxy, dalam menguji korelasi digunakan pengujian Spearman yang algoritmanya itu sebagai berikut. Buat fungsi yang pertama, buat fungsi dengan nama korelasi untuk menampilkan jendela analisis uji regresi linear sederhana. Yang kedua, buat regresi dengan nama analisis korelasi. Yang ketiga, buat variabel window bernama korelasi menggunakan script take-up level. Lalu variabel bernama jendela 3 menggunakan script take-up level. Lalu buat tombol OK untuk menginput data secara manual dengan menggunakan script take-up button jendela 3. Kemudian setelah menekan tombol OK, user akan diminta untuk menginputkan secara manual nama variabel respon, prediktor, dan nilai alfanya. Setelah itu, buat tombol OK untuk menginputkan data secara manual dengan script take-up button korelasi. Kemudian akan muncul hasil uji korelasi yaitu nilai hasil uji Pearson, nilai alfa, dan nilai signifikansi. Dan terakhir, buatlah tombol tutup yang berfungsi untuk keluar dari widget hasil uji regresi dengan script take-up button korelasi dan di akhir diberi TK destroy korelasi. Selanjutnya yaitu bab 4 studi kasus dan pembahasan. Berikut ini merupakan data yang kami gunakan pada studi kasus ini merupakan data sekunder dari situs Kaggle yang dipublikasikan oleh Kumar Rajarshi dan terakhir diperbaharui 4 tahun lalu. Pada penelitian ini kami mengambil 2 variabel yaitu angka harapan hidup dan tingkat pendidikan yang diperoleh dari 10 negara yang diambil secara acak. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Berdasarkan data yang kami peroleh tersebut dapat diperoleh gambaran umum dengan menggunakan program R yang
kami rancang dengan hasil sebagai berikut, yaitu angka harapan hidup dengan nilai minimum data 57,4 tahun, nilai maksimum yaitu 89 tahun, dan rata-rata dari angka harapan hidup yaitu 69,64 tahun. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan yang diperoleh, nilai minimum datanya itu 4,1 tahun, nilai maksimumnya itu 20,3 tahun, dan rata-ratanya 11,53 tahun. Output ini sama dengan hasil output dari Minitab kami dan memberikan hasil nilai yang sama. Dengan demikian, program analisis korelasi dan regresi pada software R kami valid dalam menampilkan hasil statistika deskriptif. Kemudian, berdasarkan data tadi, dilakukan pengujian terhadap hasil scatterplot yang dilakukan dengan program R. Dengan hasil sebagai berikut. Terlihat titik-titik uji berada pada sekitar garis lurus dengan beberapa pencilan yang menjauhi garis dan arah garis yang membentuk pola garis lurus ke atas. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan linear yang positif antara variabel respon Y dan variabel prediktor X. Kemudian tampak bahwa hasil output pada Minitab sama dengan output pada program R, sehingga output scatterplot yang dihasilkan adalah valid. Selanjutnya untuk uji korelasi berdasarkan data pada studi kasus tadi yang telah dimasukkan ke dalam program R, diperoleh output sebagai berikut. Dengan nilai uji eksperimen sebesar 0,917 sekian dan nilai signifikansi 0,00 sekian yang sangat kecil. Berdasarkan hasil tersebut, nilai korelasi sebesar 0,917 dan nilai signifikansi yang sangat kecil dan kurang dari alfa dapat diputuskan bahwa H0 ditolak, dan kesimpulannya terdapat hubungan signifikan antara variabel prediktor dan respon. Kemudian, data tersebut juga dimasukkan ke dalam program regresi linear sederhana dan diperoleh kedua hasil seperti berikut. Berdasarkan hasil tadi, nilai p-value yang terletak pada bagian ANOVA sebesar 0,000 kurang dari alfa sebesar 0,05. Kemudian pada bagian model summary, diperoleh nilai R² sebesar 84,059. Nilai tersebut mengartikan bahwa variabel prediktor memiliki pengaruh sebesar 84,059% terhadap variabel respon, sedangkan sisanya sebesar 15,941% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Kemudian pada bagian koefisien diperoleh nilai estimator beta 0 dan beta 1, sehingga model yang didapatkan adalah Y sama dengan 46,926 plus 1,97 X1. Serta berikut adalah hasil Minitab untuk menguji. Selanjutnya pada regresi linear sederhana diperoleh hasil p-value pada bagian ANOVA sebesar 0,000 kurang dari alfa. Kemudian pada bagian model summary diperoleh nilai R² sebesar 84,059%, di mana artinya variabel prediktor dapat menjelaskan 84,059% terhadap variabel respon, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Kemudian pada bagian koefisien diperoleh estimator beta 0 dan beta 1, sehingga model yang didapatkan adalah Y sama dengan 46,926 plus 1,97 X1. Kemudian diperoleh output Minitab seperti berikut yang sudah sama dengan output program R. Selanjutnya kami menguji residual yang kami peroleh dari software SPSS. Kami menguji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov dan mendapatkan hasil output dari program R sebagai berikut, yaitu p-value-nya sebesar 0,0074 sehingga diputuskan untuk menolak H0 dan diperoleh kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal.
output program R tersebut sama dengan output dari SPSS. Dengan p-value sebesar 0,007, maka uji normalitas residual menggunakan program kami adalah valid. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pada program analisis korelasi dan regresi yang telah dibuat, data yang digunakan bisa berasal dari inputan pribadi dan juga berasal dari data ekspor dengan format file yaitu .xlsx. Yang kedua, program tersebut dilengkapi dengan pengujian statistik deskriptif, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji korelasi Pearson, dan uji regresi. Yang ketiga, output yang dihasilkan oleh program analisis korelasi dan regresi tersebut terbukti valid karena memiliki kesamaan jawaban dengan pengujian pada software statistik lain seperti SPSS dan Minitab, sehingga program layak untuk digunakan. Untuk sarannya, yang pertama, pada program tersebut, pengujian korelasi dan regresi hanya dapat dilakukan dengan satu variabel prediktor dan satu variabel respon, sehingga untuk uji regresi yang memiliki lebih dari satu variabel prediktor maupun respon perlu dilakukan pengembangan kembali. Yang kedua, pada fitur program tersebut belum terdapat pengujian uji asumsi yang lain seperti uji linearitas, uji autokorelasi, dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan pengembangan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang terlebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.